Karena saya berpikir bahwa saya ini seorang pemula. Seumpama saya tidak punya insting yang bagus untuk memelihara ikan lele, dengan cara apa lagi saya harus budidaya ikan lele supaya ikannya selamat sampai panen, teman-teman. Nah, itulah kenapa saya melakukan sedikit hitung-hitungan, baik itu dari pakan, baik itu dari debit air yang masuk, baik itu dari ketinggian air. Nah, itu berdasarkan dari hitung-hitungan matematika. Nah, yang keempat, teman-teman, saya mengatur debit air. Nah, seperti yang saya sudah infokan sebelumnya, dan teman-teman juga sering lihat ya, kalau misalkan teman-teman sering lihat video saya, kondisi kocoran airnya itu stabil, teman-teman, nggak pernah saya rubah, kecuali memang ada hal-hal yang memang kelihatan ikannya tidak nyaman, di situ saya rubah, teman-teman. Nah, itu kalau saya itu ada perhitungannya, teman-teman. Nah, kalau misalkan ini airnya volumenya segini ya sekian, nah debit air yang masuknya jadi sekian. Nah, ini mohon maaf saya tidak kasih tahu ke teman-teman ya debit airnya, karena memang beberapa petani itu ada yang menggunakan feeling, teman-teman, atau insting mengatur debit airnya. Kalau saya tidak, teman-teman, karena saya berpikir bahwa saya ini seorang pemula. Seumpama saya tidak punya insting yang bagus untuk memelihara ikan lele, dengan cara apa lagi saya harus budidaya ikan lele supaya ikannya selamat sampai panen, teman-teman. Nah, itulah kenapa saya melakukan sedikit hitung-hitungan, baik itu dari pakan, baik itu dari debit air yang masuk, baik itu dari ketinggian air. Nah, itu berdasarkan dari hitung-hitungan matematika. Nah, yang kemudian yang kelima, untuk menjaga ikan yang saya pelihara tetap sehat, teman-teman ya, saya atur porsi makannya. Saya atur porsi makannya berdasarkan ukuran ikan. Nah, contohnya seperti ukuran 78. 78 itu, ukuran 78 yang awal kita tebar itu kita berikan sebanyak 6%. Nah, kalau kondisi cuaca sedang kondisi musim hujan seperti ini, ya mungkin sekitar 6% itu sudah cukup banyak, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan musim kemarau dengan kondisi cuaca yang panas, meningkatkan suhu air, itu biasanya saya kasih lebih, bisa sampai 7 sampai 8%. Nah, itu fleksibel ya, teman-teman ya, untuk masalah pengaturan pakan. Nah, pengaturan pakan itu kalau misalkan ukurannya sudah mulai besar, saya turunkan, teman-teman, karena konsepnya semakin besar ikan maka persentase pakan yang diberikan itu semakin sedikit. Nah, jangan heran kalau misalkan teman-teman eh, pada saat kita ngasih makan, kita lihat ikannya sudah besar, kalau secara hitung-hitungan persentase pakannya itu makin sedikit, teman-teman, karena kita lihat kita kondisikan pemberian pakannya dengan kondisi ikan ya, teman-teman. Nah, makanya saya sering bawel ya ke teman-teman saya, kalau memang kamu niat untuk budidaya ikan lele, kamu coba atur dari hal yang sederhana, salah satunya dari pengaturan pakan. Ya, tidak ini sih, maksudnya banyak banyak juga yang mengomentari kenapa harus diatur gitu, kenapa nggak pakai insting saja atau pakai feeling saja gitu. Nah, itu sebenarnya konsep masing-masing ya, teman-teman. Seperti yang tadi saya bilang, kalau saya berpikirnya sebagai seorang pemula, kita tidak mungkin mengikuti insting, teman-teman, karena memang manusiawi ya. Pada saat kita lihat kondisi ikannya sedang bagus-bagusnya nafsu makannya ya, kita tambahin terus sampai akhirnya overfeeding, kelebihan pakan. Nah, akhirnya beberapa hari kemudian ikannya sakit, nah komplain. Nah, kalau waktu itu ya kembalikan lagi ke langkah yang kita lakukan, teman-teman, karena prinsip saya, kalau ikan sakit itu karena saya gitu, karena kita yang memelihara, kita belum paham nih gitu. Nah, yang terakhir, setelah kita atur semuanya nih, teman-teman, kita atur desain kolam, kita atur sumber mata air yang kita gunakan, kita atur ketinggian airnya, kita atur debit airnya, kita atur pakannya. Yang terakhir, kita jaga kualitas airnya dengan cara sering membuang endapan kotorannya secara berkala, baik itu sehari 2 kali atau sehari sekali. Nah, kalau kondisinya sekarang karena ikannya sudah besar dan kotoran yang dikeluarkan juga banyak, saya buang endapan kotornya 2 kali sehari, teman-teman, setelah makan. Jadi kalau setelah makan pagi nih, saya buang endapan kotorannya. Nah, dari saya masalah kesehatan ikan, cara-cara yang saya lakukan untuk menjaga kesehatan ikan, saya rasa cukup dulu. Nah, sekarang kita lihat kondisi ikannya dengan kita melihat respon nafsu makannya. Kalau respon nafsu makannya bagus, berarti kondisi ikan yang kita pelihara itu dalam kondisi sehat. Nah, sekarang kita kasih makan, teman-teman.
Nah, untuk yang ini teman-teman, yang 2 kolam ini pakannya saya taruh di baskom teman-teman. Nah, ini kondisi airnya berwarna kuning ya teman-teman. Saya sudah jelaskan sebelumnya, silahkan dicari saja. Nah ini video real teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat nih kondisi yang saya lakukan atau cara budidaya yang saya lakukan sudah sesuai atau belum gitu. Nah, saya ganti kostum dulu teman-teman, karena kalau ukurannya sudah besar ini biasanya airnya tuh nyiprat-nyiprat teman-teman. Ini saya sudah pakai kostum teman-teman nih, ya enggak kotor. Nah, ini kenapa saya taruh di baskom, karena ember sudah tidak muat teman-teman. Nah, ini sekitar 3,5 sampai 4% teman-teman pakannya. Karena ada beberapa orang yang tanya kalau tahap air itu berapa persen pakannya ya. Amannya 3%, tapi kalau berani, kalau yakin 3,5% juga insya Allah bagus. Nah, teman-teman bisa lihat ya respon nafsu makannya, alhamdulillah dengan umur yang sudah mendekati panen, nafsu makannya bagus, kondisi ikannya juga sehat. Nah, sekarang saya lihat, saya tunjukkan ke teman-teman ikan yang kemarin ya, yang lain ya, karena ada beberapa ikan yang memang saya lakukan uji coba teman-teman. Nah ini pakannya yang saya ganti teman-teman nih, ganti pakai pakan yang baru. Lihat kondisinya ya, kondisi airnya memang cenderung kelihatan bagus ya teman-teman. Kita kasih makan ya, kita lihat respon nafsu makannya. Ini pakai pakan yang merek baru teman-teman. Memang secara informasi pakan yang ini lebih tahan terhadap kualitas air katanya teman-teman. Nah, kita buktikan dan kita coba teman-teman ya. Saya ambil dulu pakannya. Nah ini pakannya sudah saya siapin teman-teman. Kita lihat respon nafsu makannya ya. Nah alhamdulillah teman-teman, setelah saya ganti ya, kemarin saya ganti itu karena ada masukan dari teman-teman kita yang lain, nah yang memberikan komentar di video saya, dan alhamdulillah kelihatannya bagus teman-teman. Jadi memang kita punya konsep, tapi tidak ada salahnya kita menerima masukan dari petani yang lain teman-teman ya. Jangan egois, kalau kita punya ilmu itu jangan egois, tetap terima masukan-masukan dari teman-teman yang lain. Nah sekarang kita kasih makan yang ini teman-teman nih. Nah ini kita lihat kondisi ikannya, alhamdulillah sehat teman-teman.
Nah, ini mungkin sekitar maksimalnya 2 minggu lagi ini bisa panen teman-teman. Kita ngabisin target pakan yang kita berikan. Nah, sekarang kita lihat kondisi yang ada di kolam bulat teman-teman nih. Nah, kita coba kasih makan ya. Nah, pakannya ini teman-teman sudah seember ini. Nah, ini sekitar 3,5 kilo teman-teman. Nah, inilah contoh pakan yang saya takar teman-teman. Kalau kita sudah mempunyai perhitungan teman-teman ya, dan kita sudah mempunyai dasar. Dasar itu artinya berhubungan dengan teori ya. Kalau kita sudah berusaha menjalankan konsep budidaya kita dengan perhitungan-perhitungan, ya insya Allah ikannya juga stabil teman-teman. Kalau masalah pemeliharaan itu hubungannya dengan musim ya. Kalau musim hujan ya kita harus ngalah teman-teman. Jangan memaksakan kita pengen cepet-cepet panen, jangan kalau musim hujan. Tapi kalau musim kemarau bolehlah. Dari ukuran 78 sampai panen ya 12,5 itu bagus. Kalau sekarang musim hujan dari ukuran 78 sampai panen butuh waktu 3 bulan ya alhamdulillah kita terima saja. Yang penting ikan yang kita pelihara kondisinya sehat, selamat sampai panen. Nah, untuk video kali ini mungkin saya rasa cukup ya. Mudah-mudahan ada ilmu yang saya sampaikan untuk teman-teman dan teman-teman bisa praktekkan di tempat masing-masing. Nah, jangan lupa bantu komen, like, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.